Iya, Mas Ya, Emir, nggak apa-apa. siapa Samuel? Iya, mungkin salam kenal Mas. Mungkin untuk teman-teman Cuan Troopers juga boleh perkenalan dulu nih Mas untuk yang belum kenal sama Mas Daniel. Oke, mungkin salam kenal juga buat Pak Emir ya, pertama kalinya kita live bareng mungkin ya. Biasa saya bareng Pak Daniel Viguna biasanya. Jadi mungkin bagi Bener. teman-teman Cuan Troopers yang belum kenal dengan saya, mungkin beberapa mungkin yang sudah istilahnya mendalami Elliott Wave mestinya sudah tahu saya mestinya beberapa. Karena basically saya memang istilahnya memang mendalaminya fokusnya di Elliott Wave. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, saya Daniel, saya pemegang sertifikasi Certified Elliott Wave Analyst Master di Indonesia. Jadi masih satu-satunya di Indonesia saat ini. Jadi untuk yang tersertifikasi secara internasional ya. Dan fokus saya memang di ilmu technical analysis, terutama di bagian Elliott Wave-nya. Nah, Elliott Wave itu apa sih? Jadi kalau teman-teman bingung mungkin atau mungkin belum kenal dengan Elliott Wave, jadi itu semacam bagian dari technical analysis yang lebih fokus kepada pola pergerakan harga. Jadi ibaratnya kalau kita bisa tahu di mana posisi kita saat ini, kita bisa tahu kira-kira ke depannya pergerakan harga akan seperti apa. Mungkin seperti itu katanya Pak Emir. Oke, siap, luar biasa. Jadi ini Pak Mas Daniel tuh orang Indonesia pertama ya yang megang license sewa ini ya. Ya betul. Untuk saat ini saya masih yang pertama dan masih salah satunya di Indonesia yang masih sewa master ada M-nya di belakang. Oke, Seperti itu. ada M-nya. Ya, Oke, luar biasa. ya, Jadi ini yang sebenarnya saya pengen tanyain tuh untuk kan Mas Daniel sendiri kan mendalaminya itu kan Elliott Wave kan ya. Dan kalau ya, Elliott Wave kan kalau di kepala saya sih otomatis itu keluarnya langsung swing trading. Jadi kan agak-agak betul. sinonim juga ya dengan swing trading. Jadi apakah Mas Daniel Ya. itu secara personal juga strateginya swing trading apa gimana nih? Oke, jadi basically mungkin kalau kita bilang bahwa elite wave itu swing trading sebenarnya juga bisa dibilang tepat, bisa dibilang kurang tepat juga. Karena begini, karena pada dasarnya kan elite wave itu kan sebuah pola ya. Mungkin kalau saya contohkan polanya, sebentar saya coba switch kamera, mau set kamera, coba bentar. Ini saya coba ubah polanya aja kali ya. Oke, sorry. Nah, kelihatan mungkin ini polanya ya. Di Oke, saya kamera di oh iya udah kelihatan Pak. kelihatan ya. Oke. Jadi kurang lebih gini, kurang lebih kalau elite wave kan kita bicara mengenai pola, sebuah pola repetitif ya, pola yang berulang. Pada dasarnya polanya akan seperti ini, hanya wave satu, ini wave 2, ini wave 3, wave 4, wave 5, ABC ibaratnya. Jadi boleh dibilang ya dari titik awal ini sampai 5 gerakan ini kita bilang ini motif wave. Jadi boleh dibilang ini pergerakan yang searah dengan tren. Nah kemudian yang ABC ini kita bilang itu korektif atau boleh dibilang ini pergerakan yang berlawanan arah dengan tren. Nah pada dasarnya pola ini akan selalu berulang, baik di time frame kecil maupun time frame besar. Let's say misalkan seperti ini. Coba saya share screen bentar. Nah, tadi kan kita bicara mengenai 5 gelombang naik, ya kan? 2, 3, 4, 5, dan ABC nih, 3 gelombang turun kan. Nah, 5 gelombang kecil di sini, naik ini akan menjadi satu wave satu dengan skala yang lebih besar lagi, dengan skala yang degree yang lebih besar lagi. Kemudian ABC ini menjadi wave 2 dengan skala yang lebih besar lagi. Dan ini juga sama, ini 3 gerakan, naik jadi wave 3, naik jadi wave 4, ini naik jadi wave 5. Ini jadi wave satu lagi, dengan skala yang lebih besar lagi. Artinya apa? Kita bisa melihat adanya pola-pola repetitif atau pola-pola yang berulang, sehingga kita bisa melakukan itu di setiap time frame. Untuk swing trading bisa, untuk scalping juga bisa. Karena bahkan di time frame intraday pun itu masih terbentuk pola yang sama sebenarnya. Itu seperti itu Pak Emir gambarannya. Jadi Oke. bisa dibuat untuk swing trading, bisa juga dibuat untuk scalping. Oke, jadi bisa dua-duanya ya, bisa swing trading dan juga bisa scalping ya. Iya betul. Oke, dan untuk topik kita malam ini sebenarnya kan kita ingin membahas November Rain dan emiten apa aja yang menarik untuk kita istilahnya kita serok pada fenomena November Rain ini. Dan sebelum kita masuk ke topik ini, sebenarnya saya pengen bahas juga sebenarnya apa itu November Rain dulu. Nah, teman-teman untuk Oke. yang teman-teman tahu sebenarnya November Rain itu adalah salah satu fenomena di IHSG ya, di mana biasanya pada bulan November kinerja atau return dari IHSG sendiri itu biasanya minus. Dan sebenarnya nggak di bulan November aja, dan di bulan Agustus juga biasanya minus ya.
Dan contohnya itu seperti di tahun 2010 sampai 2020 hanya 3 kali aja dia kinerjanya itu sempat positif dan sisanya selalu minus. Coba sebentar saya mau invite Mas Daniel lagi, kayaknya ada kendala koneksi. Ya, Mas Daniel, aman Mas Ya, koneksinya maaf Mas? putus Pak. Maaf putus Pak tadi gara-gara kepencet kepencet apa itu swipe left ternyata tadi pas Oh, lagi pindahin kamera tadi. Ya, maaf aman. maaf. Aman Iya, aman. yang saya bicarakan tadi November ini itu di mana biasanya kinerjanya negatif ya di bulan November. Ya, Dan kenapa biasanya itu banyak investor atau juga trader yang mengkoleksi saham di fenomena November Rain ini karena November Rain itu dilanjutkan dengan Santa Claus Rally dan juga window dressing. Makanya kita sering bilang November Rain itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengkoleksi saham-saham yang sudah terdiskon atau juga yang teknikal atau fundamental yang menarik untuk mempersiapkan kita ke sentimen-sentimen positif di kedepannya begitu. ya. Nah, mungkin untuk Mas Daniel nih, saya juga ingin bahas sedikit sebenarnya tentang sektor teknologi nih. Soalnya menurut saya ini adalah salah satu sektor yang menarik. Karena kan kalau kita Oke. udah lihat sejak The Fed udah mulai naikin suku bunganya cukup agresif kan sektor teknologi itu udah mulai tertekan ya dan tertekannya itu Betul. cukup luar biasa ya. Ya. Dan tapi kalau kita lihat data terakhir seperti CPI dan inflasi itu sekarang udah di bawah konsensus. Dan kalau kita lihat kenaikan interest rate-nya juga udah sama seperti konsensus dan forecast-nya di 4% data terakhirnya ya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang juga sektor teknologinya itu udah mulai recover dikit-dikit. Kalau kita lihat saham-saham seperti BBYB atau Arto udah mulai recover dikit-dikit. Dan yang ingin saya tanyakan tuh kalau menurut Mas Daniel tuh sekarang gimana nih outlook-nya untuk dari sektor teknologi sendiri? Oke, teknologi atau bank digital nih Pak? Pak Emir, sorry nih, saya Kalau meluruskan dulu nih. boleh Pak? Dari bank digital ya mungkin ya. Iya, Oke, oke mungkin untuk dari bank digital dulu aja kali ya. Mungkin kalau kita melihat dari seminggu terakhir ada saham apa namanya Arto terutama yang menolak cukup signifikan ya dari 4.000 mungkin sekitar 46 sampai kemarin sampai hari ini di 96.000 ya. Itu boleh iya. dibilang ya untuk jangka pendek memang ada potensi Arto untuk menguat. Nggak, saya coba switch kamera mungkin. Coba Arto biar kelihatan gambarannya. Oke. Oke, basically emang ini posisinya masih masih di awal kenaikan sebenarnya untuk Arto. Jadi ini masih kalau saya lihat pribadi untuk Arto mungkin kelihatan dikit ya. Oke. Masih masih di F3 sebenarnya dari wave satu. Jadi sebenarnya masih ada upside untuk Arto untuk menguat untuk dalam jangka menengah ya. Cuman di level ini saya nggak sarankan untuk beli, saya lebih sarankan untuk mungkin buy and weakness mungkin di sekitar level 552 ke bawah ya harusnya ya. Jadi nunggu pullback dulu, nunggu pullback ke bawah dulu. Karena harusnya akan bentuk wave 2 dulu harusnya. Jadi nggak akan langsung naik kencang agresif, nggak pasti akan agresif dulu bentuk apa? Akan koreksi dulu bentuk wave 2. Jadi misalkan wave satu, yang koreksi dulu bentuk wave 2 ke bawah, ke sekitar 5, ya ideal sih sekitar 48, 5.200 lah, ranking itulah. Karena biasanya wave 2 karakternya dalam. Jadi mungkin bagi teman-teman yang suka dengan teknologi, terutama dengan bank digital ya, mungkin lebih baiknya untuk tunggu lebih dulu, untuk retracement dulu, baru masuk. Kemudian untuk BBYB juga sama. Idealkan sekarang sih better kalau saya pribadi mendengar wait and see dulu. Jadi mendingan tunggu retracement dulu aja ke bawah. Mungkin di sekitar level 880 sampai 860 lah untuk BYP. Dan kemudian ya memang ini posisi masih sama. Jadi untuk bank digital memang cenderungnya memang lagi di awal kenaikan sebenarnya untuk jangka menengah. Jadi ya untuk bagi saya sendiri view-nya sih kalau untuk bank digital memang brand weakness seperti itu. Jadi ya masalah apa namanya suku bunga akan naik kemudian tertekan dan sebagainya harusnya sudah price in sih secara teknikal harusnya sih udah mulai price in jadi ya ada baiknya kita mulai cermati sektor-sektor ini untuk bank digital. Nah, kemudian untuk sektor teknologi sendiri ada mungkin kalau saya pribadi saya akan condong ke GoTo. Jadi GoTo juga termasuk menarik. Jadi kalau kita bicara mengenai GoTo ini juga posisinya kemungkinan besar lagi di wave 2 dari wave satu. Jadi kalau dia nggak sampai tembus ke bawah level 183, mungkin ya koreksinya mungkin akan berlangsung di 190-200 ya. Rank-rank itu bisa digunakan untuk akumulasi, targetnya sekitar 240 sampai 250 dalam beberapa bulan ke depan.
Jadi memang sektor teknologi memang sedang recover sih, sedang di awal-awal recover lah, di awal-awal reversalnya. Seperti itu Pak Emir. Untuk EMTK mungkin yang bagi yang ada yang tanya juga EMTK gimana, posisi saya masih cenderung bearish ya untuk MTK ya. Jadi MTK sih kalau menurut saya pribadi ada cenderungan untuk bearish dulu ke 14 dulu, 1415 lah. Mungkin baru lanjut akan naik lagi. Jadi untuk MTK view saya jangka pendek masih bearish sih. Mungkin setelah 14 lah idealnya lah. Untuk wave 5 dulu baru dia akan naik lagi dalam jangka menengahnya. Itu sih Pak Emer. Oke, berarti tadi kita ada BBYB, Arto, dan juga Goto yang di sekarang posisinya itu lagi membuat wave kedua, benar ya Mas ya? Iya, betul. Jadi untuk cenderungnya memang untuk sektor yang berbasis teknologi memang sedang di wave 2 sebenarnya. Jadi idealnya sih memang masih akan menguat dalam jangka menengah. Tapi untuk short term sih lebih baik wait and see dulu. Kita coba cari base entry lah, mungkin seperti itu. Oke, siap. Jadi saya juga ada pertanyaan nih Mas Daniel nih, dan mungkin Ya, teman-teman juga mungkin ada yang menanyakannya sama nih seperti saya. Untuk dari strategi Elliott Wave sendiri ini tuh uh, ada swing yang lebih panjang nggak sih, yang kecenderungannya lebih panjang? Maksudnya apakah biasanya swing satu itu lebih panjang daripada swing yang ketiga? Apa gimana? Apa itu nggak nentu, Mas? oke. Jadi pada dasarnya normalnya kalau kita bicara mengenai di saham terutama di Indonesia ya, biasanya yang terpanjang di wave 3 biasanya. Di wave 3 itu wave yang boleh dibilang paling panjang kalau secara Elliott Wave biasanya. Tapi untuk saham-saham berbasis komoditas, terutama coal, mungkin minyak, mungkin seperti Eko, atau mungkin Adaro, biasanya justru bukan wave 3 yang terpanjang, tapi wave 5 biasanya. Jadi wave 5 justru yang paling panjang biasanya. Jadi ya nggak selalu wave 3 terpanjang, nggak selalu, tapi lihat juga mungkin dari sektoralnya sama dari karakteristik dari mungkin dari pergerakan harganya seperti itu. Karena biasanya kalau kita lihat dari historical, statistik mengatakan bahwa saham-saham berbasis komoditas, entah itu ya dari minyak, mungkin batubara, itu biasa cenderungnya ekstennya di wave 5 biasanya sih. Itu mungkin Pak Emir. Oke, berarti untuk ketiga saham yang tadi kita udah sebut sebenarnya cukup menarik ya untuk kita strateginya menunggu dia selesai retrace dulu untuk selesai membuat wave 2-nya, lalu kita ambil di wave ketiganya begitu ya. Iya, betul, betul. Jadi kita memang lebih enak kita nunggu wave 2-nya kebentuk dulu, mungkin nanti ada gerakan yang agresif, baru kita mulai entry. Seperti itu. Itu lebih lebih safety sih, kalau secara lihat wave juga. Oke, siap, menarik, menarik. Nah, kita mungkin akan intermezzo sedikit nih. Kita ada pertanyaan dari Cuan Troopers. Yang pertama itu minta view-nya untuk BBRI dan BBNI dan apakah masih ada upside-nya. Nah, ini gimana nih, Mas Daniel? Oke, untuk BBRI ya. Oke, saya coba flashback ke belakang ya untuk melihat, saya coba buka slide saya. Jadi waktu itu saya pernah bikin, jadi ini saya ambil dari view outlook saya di bulan Juni. Jadi waktu saya diundang diundang untuk menjadi pembicara di IFTA. IFTA itu International Federation of Technical Analysis. Nah itu saya coba coba buka aja PowerPoint-nya. Jadi waktu itu saya juga sempat bilang BBRI mungkin ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan harga itu nggak random sebenarnya. Pergerakan itu ada polanya. Saya coba ubah nih. Ini ada RO, BCA, BRI ya. BRI. Oke, ini BRI. Terus saya sempat bilang di sini, di seminar itu di bulan Juni kemarin, saya bilang bahwa BRI harusnya turun dulu. Jadi waktu itu masih di wave B dari wave 3 ya.